semuanya, jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang apa yang telah saya pelajari tentang basis data. Jadi langsung aja kita masuk ke sistem basis data MySQL. Saya gunakan Laragon. Saya mau masuk sebagai user urut. Jadi pertama kita ketik MySQL urut P. Oke, jadi di sini enter password. Tapi karena waktu saya masuk itu saya nggak masukkan password, saya nggak buat password. Jadi kita langsung aja enter. Nah, di sini langsung seperti ini tampilannya. Kita langsung aja tulis use academic karena saya udah atur ke sini. Nah, kalau udah database change, saya langsung aja perlihatkan dulu tabel yang telah saya buat. Nah, di sini tuh di tabel akademik yang saya buat itu ada tiga. Jadi saya buat dosen, lalu ada jurusan dan juga mahasiswa. Selanjutnya kita masuk ke tabel dosen. Jadi saya mau perlihatkan tabel dosen yang telah saya buat. Nah, di sini udah ada tabel dosen yang saya buat. Jadi di sini itu fungsi tabel ini dia tuh bakal menyimpan data lengkap dosen kampus. Jadi setiap dosen itu hanya punya satu jurusan saja. Nah, di sini dapat dilihat di dalam des dosen ini ada 5 macam. Jadi ada lima field. Jadi yang pertama itu ada NIDN saya masukkan dengan char 10, lalu nullnya itu no, dan dia ini primary key-nya. Jadi dia itu apa namanya kode unik dosen. Selanjutnya ada nama dosen, ada email, ada gaji dan juga ada kode jurusannya. Selanjutnya eh, kita lihat tabel mahasiswa. Eh, kita tulis dash mahasiswa. Nah, di sini juga, nah di tabel mahasiswa saya cuman kasih masuk 3 field, yaitu NIM, nama mahasiswa, dan juga dosen NIDN-nya. Jadi ini tuh kayak dosen pembimbing dari mahasiswa tersebut, karena mahasiswa itu cuman punya satu dosen pembimbing saja. Sedang, ya. Tapi kalau dosen itu dia memiliki banyak mahasiswa yang untuk dibimbing. Nah, contohnya, sebentar aja kita lihat isinya. Kita lanjut dulu ke des jurusan. Nah, di des jurusan, saya masukkan cuman kode jurusan dan nama jurusannya. Yang dimana primary key-nya adalah kode jurusan. Tadi kalau yang mahasiswa itu primary key-nya itu NIM. Nah, kita langsung aja lihat isi dari tabel dosen dulu. Kita tulis select from, seperti ini. Dosen ya, dosen dulu. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sini ada 6 dosen yang saya telah buat, yang saya sudah masukkan ke dalam tabel dosen. Yang pertama itu ada Pak Jumadil Nangi dengan NIDN-nya seperti ini, terus emailnya seperti ini juga gajinya, dan juga ini kode jurusannya, yaitu tempat mereka mengajar, jurusan yang mereka mengajar. Selanjutnya kita coba lihat di mahasiswa. Jadi dia mahasiswa seperti ini. Nah, di mahasiswa ini saya punya beberapa mahasiswa. Jadi di sini ada NIM-nya, NIM dari masing-masing mahasiswanya, habis itu ada nama mahasiswanya dan juga ada NIDN dari dosen pengampunya atau dosen pembimbingnya. Nah, tapi di sini dapat terlihat si Sim Yejun ini dia tuh memiliki DNIDN 0, yang dimana ini tuh artinya mahasiswa ini tuh dia masih belum memiliki dosen pembimbing. Nah, selanjutnya coba eh kita lihat jurusan. Kita lihat tabel jurusan apa aja yang telah saya isi.
Nah, di sini dapat dilihat, jadi di sini tabelnya itu ada dua kolom, yaitu kode jurusan dan juga nama jurusan. Dan barisnya itu ada dua juga, yaitu saya memasukkan teknik informatika dengan kode jurusannya S1 S1 dan juga ilmu komputer dengan kode jurusannya F1 G1. Selanjutnya kita lihat bagaimana cara kita memasukkan data ke dalam tabel. Jadi caranya itu gampang aja, kita tulis aja insert into, terus kita pilih tabel yang mana yang mau kita masukkan datanya. Di sini saya pilih misalnya mahasiswa aja, mahasiswa. Terus kita tulis values untuk isi datanya. Nah, tadi di mahasiswa dia itu NIM, NIM duluan, habis itu nama mahasiswa dan juga DNI, DN. Nah, jadi di sini aku mau tulis ini dalam kurung, lalu single quotes. Misalnya NIM-nya S1 S1. Jangan deh F1 G1 aja. Kita tulis F1 G1 berapa ya? 24076. Terus koma kalau mau data selanjutnya tuh kita pakai koma. Terus single quotes lagi. Misalnya nama mahasiswa yang gue pakai adalah siapa ya? Misalnya kita pakai Song Minggi saja. Di sini saya pakai Song Minggi. Terus kasih masuk NIDN-nya. Jadi di sini saya mau pakai NIDN-nya itu Bambi aja. Jadi NIDN Bambi adalah, sabar ya, NIDN Bambi. Jadi kita tulis NIDN dosen yang mau kita tulis. Jadi kita tulis 002 459 Nah, terus kita titik koma dan enter. Tunggu dulu, ini ada yang error. You have an error. Oh, iya. Bambi kan ini S1 S1 ya. Berarti kita nggak bisa pakai F1 G1 guys. Karena Bambi ini mengajarnya di S1 S1. Jadi kita tulis ulang. Oh, kita tulis ulang berarti di sini jangan NIM-nya tuh jangan F1 G1 tapi S1 S1. Ini kita tulis S1 S1 24096 aja. Nah, terus ini kita coba running. Hmm, apa yang salah? Sabar ya guys. You haven't check di mana Song Min Yi S1 tunggu 245 coba kita lihat 245 9875 002 9875 apa yang salah ya Song Min Yi insert into ah falos guys kita salah tulis karena di sini harusnya values values nah coba kita enter lagi. Nah, kalau misalnya sudah tertulis query oke, one row affected, affected, dia itu berarti udah berhasil masuk ke tabel mahasiswanya. Jadi kita coba lihat, kita select from mahasiswa untuk cek, dan kita cari Song Minggi. Dan tada, Song Minggi udah berhasil masuk ke tabel mahasiswa. Nah, selanjutnya, jadi begitu cara untuk masukkan data ke tabel. Jadi, ini juga berlaku ke tabel jurusan dan juga tabel dosen. Selanjutnya, kita coba lihat bagaimana kita mengkalkulasi gaji dosen. Misalnya, kita coba lihat
nilai gaji maksimal dari dosen. Gaji gaji mereka. Jadi misalnya sini kita tulis select, terus kita tulis max. Nah, di sini kita tulis gaji, nama kolomnya. Jadi ini karena di sini apa namanya? Di sini kecil ya, tulisannya kecil. Jadi kita harus tulis kecil juga supaya bisa diidentifikasi. Habis itu kita tulis S S wait, S gaji tertinggi from dosen. Nah, ini kita mau lihat gaji maksimal dari tabel dosen. Dan enter. Nah, di sini terlihat gaji tertinggi itu 10.000. Ini hitungan ribuan. Lalu di sini S gaji tertinggi itu dia itu sebagai nama nama apa namanya nama kolom di tabel tersebut. Dan bagaimana kalau kita mau lihat minimal? Kalau minimal sama aja, dia kayak maksimal. Jadi kita tinggal tulis aja select minimal gaji, lalu S gaji terendah from dosen. Nah, di sini terlihat kalau gaji terendah dosen di tabel dosen itu sebanyak 4.000. Bagaimana kalau kita mau lihat total dari total gaji dari tabel dosen? Kalau mau lihat totalnya, kita bisa lihat select, terus kita tulis sum. Nah, ini dalam kurung gaji from dosen. Langsung tertulis. Nah, ini kalau misalnya kita nggak ganti as gaji semacam itu, dia tertulisnya sum atau gaji begitu. Nah, ini totalnya itu sebanyak 40.500. Lalu kalau misalnya kita mau coba lihat rata-ratanya, kita bisa pakai ini. Select from, bukan. Select average. AVG, gaji from dosen. Nah, ini kita langsung enter dan di sini dapat terlihat rata-rata dari gaji dosen di tabel dosen itu sebanyak 6.750. Inilah sekian begini. Terus bagaimana kalau kita mau tahu bagaimana cara mengetahui jumlah baris atau jumlah dosen dari tabel dosen? Kita gunakan select select apa ya? Oh, select count. Terus kita tulis NIDN-nya, primary key-nya, from dosen. Nah, jadi di sini berarti total dosennya itu ada 6, dapat kita bisa kita lihat di sini. Di tabel dosennya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi total dosennya itu benar. Selanjutnya, kalau udah, oke selanjutnya kalau udah eh, kita coba gabungkan tabel mahasiswa, nama dan NIM-nya, dan juga tabel dosen, NIDN, dan nama dosennya. Jadi kita tulis seperti ini. Jadi kita tulis select, habis itu tulis mahasiswa, dot mahasiswa dot name, habis itu kita koma mahasiswa spasi mahasiswa titik nama mahasiswa underscore nama mahasiswa
Habis itu koma, dosen dot nidn, koma, dosen dot nama dosen. Selanjutnya kita enter, baru kita tulis from mahasiswa, enter, lalu inner join. Ini untuk menggabungkan kedua tabel, inner join dosen. Habis itu selanjutnya tulis on mahasiswa, mahasiswa dot d underscore nidn. Lalu sama dengan dosen dot nidn. Titik koma. Dan kita enter. Nah, di sini bisa dilihat kalau tabel mahasiswa dan juga tabel dosen yang berisi NIM, nama mahasiswa dan juga NIDN dan NIM, nama dosen sudah tergabung ke tabel ini. Oke, jadi begitu aja penjelasan tentang apa yang telah saya pelajari kemarin tentang Macis Data. Semoga kalian bisa paham dengan penjelasan ini. Bye-bye. 알아가면 갈수록 좋아하면 할수록 새로운